Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Mutiara terpendam, fundamental bagus, valuasi murah, PER hanya 1,8 kali dan PBV 0,5 kali, laba tumbuh 500% dan rutin bagi dividen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham dengan valuasi yang sangat rendah yang ingin Mimin bahas. PER-nya hanya 1,8 kali saja dengan PBV 0,57 kali. Dengan PER serendah ini, membuat perusahaan ini menjadi salah satu saham dengan PER yang paling rendah di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya valuasi, perusahaan ini juga rutin bagi dividen dengan yield yang mencapai 3,3%. Harga sahamnya juga naik di atas 100% dan pencapaian laba yang tumbuh hingga 500%. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. AKPI punya aset 3.554 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 3.335 miliar. Artinya aset AKPI naik 6,57% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.554 miliar, perusahaan punya aset tetap 1.862 miliar. Artinya 52,39% aset AKPI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,05%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset 3.554 miliar, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga 748 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29,41%. Kedua, liabilitas. AKPI punya liabilitas 1.669 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.872 miliar. Artinya, hutang AKPI naik 5,18% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 1.969 miliar, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek 603 miliar. Artinya 30,62% hutang AKPI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 20,60%. Selain pinjaman bank jangka pendek, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 1.969 miliar, perusahaan punya pinjaman jangka panjang 535 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas AKPI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,90%. Ketiga, ekuitas. AKPI punya ekuitas 1.585 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.463 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 8,34%. Dari total ekuitas 1.585 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 734 miliar. Artinya 46,31% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19,74%. Keempat, pendapatan. AKPI punya pendapatan 839 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 639 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 31,30% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. AKPI punya biaya pokok penjualan sebanyak 724 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 565 miliar. Berarti biaya pokok naik 28,14% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. AKPI mampu menghasilkan laba sebanyak 120 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 19 miliar, berarti laba perusahaan naik 531,58% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. AKPI punya ROE 30,40% dengan NPM 14,35%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 124%. Rasio ROE dan NPM terlihat istimewa karena laba yang naik. Meski begitu, kamu perlu cari tahu lagi penyebab laba bisa tumbuh signifikan. Selain itu, dari aspek utang, perusahaan ini punya utang yang jauh lebih besar dari ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 1,87 kali dan PBV 0,57 kali. Perusahaan punya valuasi PER dan PBV yang masih rendah.
Untuk PER, angkanya bisa 1,8 kali karena terjadi kenaikan laba hingga 531% di awal tahun 2022. Tapi, apakah hal itu bisa konsisten dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena piutang pihak ketiga yang bertambah. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari kenaikan pinjaman. 3. Ekuitas perusahaan naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Pencapaian laba mengalami peningkatan karena pendapatan yang bertambah dan adanya pendapatan lain-lain. 5. Rasio keuangan jadi menarik karena laba yang tumbuh signifikan. 6. Valuasi PER terlihat sangat rendah. Demikian analisa singkat saham AKPI berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Thank you.